dosen pengampu makul MGG. Saya di sini membuat video tentang hukum bacaan mat untuk memenuhi tugas MGG. Sekian, kami sajikan video sebagai berikut. Di sini kita akan menjelaskan hukum bacaan mat, definisi dan klasifikasi. Mat menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Sedangkan menurut istilah mat ialah ulama tajwid. Menurut istilah ulama tajwid dan ahli bacaan atau ahli qiraat adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan-aturan yang berlaku. Klasifikasi mat. Di sini mat terbagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Mat asli atau mat tabi'i. Definisi mat asli atau mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Definisi yang kedua, diberi nama mat tabi'i karena matnya berlaku sesuai tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mat asli. Ukuran panjangnya adalah 2 harokat atau dua ketukan. Huruf dan ketentuan mat tabi'i. Mat tabi'i yaitu hurufnya berupa alif, wawu, dan ya. Hukum mat tabi'i ini berlaku ketika huruf hijaiyah dengan harokat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah alif. Huruf hijaiyah dengan harokat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Dan ketiga, dan huruf hijaiyah dengan harokat domah bertemu dengan huruf wawu sukun. Contoh, wahabitoma sona'u fiha. Yang kedua, mad far'i. Mad di sini terbagi menjadi dua, yaitu tabi'i, mad tabi'i dan asli, dan mad far'i adalah cabang. Cabang dari mad far'i ialah dibagi menjadi dua, yaitu dikarenakan sukun dan karena hamzah. Karena hamzah dibagi menjadi 4. Yang pertama mad wajib mutasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah tawilah, dan yang keempat mad badal. Yang mad far'i terjadi karena sukun dibagi menjadi 6. Yang pertama mad arid li sukun, yang kedua mad lin, yang ketiga mad ngiwat, yang keempat mad tamkin atau 2 harokat, yang kelima mad far'i, yang keenam mad lazim. Mad lazim di sini dibagi menjadi 4. Mad lazim mustaqol kilmi, mad lazim mukhaffaf ilmi, dan mad lazim mustaqol harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Yang pertama mad far'i. 1. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Contoh as-sama'i, sa'a, sawaun. Cara membaca mad wajib mutasil adalah mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Mad far'i yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Contohnya inna a'toinaka, inna anzalnahu, dan selanjutnya. Cara membaca mad jaiz munfasil adalah mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Mad far'i yang ketiga ialah mad lin. Mad lin atau mad lain terjadi di huruf berbaris atau fathah dan dhamma bertemu dengan huruf ya atau wawu bertanda sukun. Sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf. Atau dalam bahasa penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring atau lin bertemu dengan satu huruf yang dimatikan karena waqaf. Yang dimaksud bacaan miring adalah bacaan yang berbunyi seperti ai, fathah bertemu ya, au, fathah bertemu wawu. Mad lain atau mad lin terjadi hanya jika berhenti. Cara membaca mad lin atau mad lain adalah dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Jika Anda bertanya jadi 2 atau 7
2, 4 atau 6 harokat, ya Anda boleh pilih yang mana saja. Hanya saja Anda harus konsisten pada pilihan pertama jika Anda menemukan bacaan serupa hingga akhir bacaan. Contohnya al-baita, yauma, an-nauma. Mad fara'i yang keempat ialah mad badal. Mad badal terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Cara membaca mad badal adalah dipanjangkan 2 harokat. Contoh mad badal ialah imanan, utu, dan selanjutnya. Mad fara'i yang kelima ialah mad tamkin. Mad tamkin adalah mad pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh. Cara membaca mad tamkin adalah dengan panjang 2 harokat. Contohnya wal ummiyina, an-nabiyina, dan selanjutnya. Mad fara'i yang keenam ialah mad iwad. Mad iwad terjadi jika berhenti atau wakof pada huruf yang berbaris fathah tanwin, kecuali pada huruf tak marbutoh. Cara membaca mad iwad adalah tanwin atau an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa dengan panjang 2 harokat. Dobaha, qodha, subha. Mad far'i yang ketujuh ialah mad ngarid lisukun. Mad ngarid lisukun terjadi ketika berhenti atau wakof di akhir hayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Cara membaca mad ngarid lisukun, kadar panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin, dan selanjutnya. Mad far'i yang ke-8 ialah mad farq. Mad farq adalah mad yang terhasil dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farq karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya apakah, juga dikenali dengan nama mad istifham atau pertanyaan. Cara membaca mad farq adalah panjang bacaannya adalah 6 harokat. Contoh kul adzakaroini, dan selanjutnya. Mad fara'i yang keenam ialah mad silah qasirah. Mad silah qasirah mad yang terjadi apabila hak domir atau kata ganti berada di antara 2 huruf yang berbaris atau bukan huruf mati. Cara membaca mad silah qasirah adalah panjang bacaannya adalah 2 harokat. Contohnya wala ya'uduhu hiftuhuma. Mad fara'i yang ke-10 ialah mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah mad yang terjadi jika ha domir atau kata ganti bertemu huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum ha domir tersebut juga berbaris. Cara membaca mad silah tawilah kadar panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Contohnya lahu ahun bihi imanikum, dan selanjutnya. Mad fara'i yang ke-11 ialah mad lazim muttaqal kilmi. Mad lazim muttaqal kilmi terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Mad lazim mustaqal kilmi dibaca panjang 6 harokat. Contohnya seperti berikut. Mad fara'i yang ke-12 ialah mad lazim mukhaffaf ilmi. Mad lazim mukhaffaf ilmi terjadi apabila huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Hanya terdapat pada 2 tempat di Al-Quran, yaitu Quran surat Yunus ayat 51 dan Quran surat Yunus ayat 91. Mad fara'i yang ke-13 ialah mad lazim muttaqal harfi. Mad lazim muttaqal harfi adalah mad yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surah, dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Hurufnya adalah lam, mim, dan sin. Mad lazim muttaqal harfi diidghamkan dan dibaca panjang 6 harokat. Contohnya seperti berikut. Mad fara'i yang ke-14 ialah mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja atau dibaca nama hurufnya pada awal surah dalam Al-Quran. Hurufnya adalah shod, qaf, nun, sin, mim, lam, kaf, ain. Mad lazim mukhaffaf harfi kadar panjangnya ialah 6 harokat dan tidak disertai dengan idgham kecuali ain yang boleh dibaca dengan 4 atau 6 harokat. Terima kasih penjelasan dari kami. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu dosen Makul M. Kiki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.